Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Morik di acara analisa harian kita pada hari ini. Analisa pertama pada tahun 2023, tepat pada tanggal 3 Januari tahun 2023. Seperti biasa rekan trader, pasar mulai lagi. Setelah kemarin dimulai, kita akan masuk lagi dalam trading-trading yang seperti biasa dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, analisa akan selalu saya berikan buat rekan trader semuanya agar bisa menjadi landasan terhadap, hidung saya gatal lagi, bisa menjadi landasan terhadap apa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya pada hari ini. Oke rekan trader, seperti biasa di acara analisa harian ini saya selalu memberikan tema-tema di mana tema-tema ini selalu punya keterkaitan dengan apa yang terjadi selama hari ini. Hari ini tema yang sangat luar biasa saya angkat, yaitu emas melonjak tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Seperti yang telah saya bilang bahwa emas akan menembus 1830 ya. Tapi hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas di platform bagaimana hari ini emas dengan sangat luar biasa. Rekan trader lihat, dia sudah menembus sampai ke 1843, malahan lebih tinggi lagi, bukan 43 rekan trader, malahan lebih tinggi lagi sampai ke 44 ya. Sangat luar biasa rekan trader semuanya. Setelah kemarin, kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat kemarin dia pada tanggal 31 kemarin tutup ya, 31 tanggal 1. Nah rekan trader lihat tanggal 30 menuju dia bisa ditutup di seputaran 1822. Perlahan namun pasti rekan trader, emas telah menyampai sampai ke 1846. Kalau rekan trader lihat bagaimana analisa dan prediksi saya pergerakan emas di tahun 2023, sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di sini bahwa saya memprediksikan bahwa emas ini akan naik terus sampai ke 1933. Tidak tertutup kemungkinan dia akan ke 1975, dan yang paling tertinggi bisa kembali lagi rekan trader. Nah ini sorry, rupanya saya dari tadi saya belum nunjukin gambarnya. Ini saya nunjukin gambarnya. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas ini dia pada tanggal 30 dia cuma sekitaran 1822, tapi pada hari ini udah sampai 1842 ya. Sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana analisa saya, prediksi saya sebelum akhir tahun, saya bilang bahwa emas ini akan naik sampai ke 1933. Ada kemungkinan rekan trader kalau kita lihat secara teknikal pun juga ini RSI ini masih naik terus dia nih. Dan dia masih bisa sampai minimal ke 1933 atau 1975. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi menuju ke 2070-an atau di atas 2000. Seperti yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022. Dan kalau kita lihat di sini trader semuanya sangat luar biasa bagaimana pergerakan emas, dan pergerakan emas pada kesempatan kali ini adalah yang paling tertinggi selama 6 bulan terakhir, dimana pada terakhirnya itu pada bulan Juni tahun 2022 ya. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana emas ini punya keterikatan yang sangat luar biasa, naik lebih tinggi karena kalau kita lihat harga emas ini rentang 6 bulan dimana dia mempertahankan nilainya di atas 1825 ya, karena udah 1842. Karena kalau kita lihat ya, pergerakan ini ya terjadi karena pertama masih tetap ada kekhawatiran terhadap potensi resesi ekonomi global. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan COVID-19 di Tiongkok dan inflasi yang lebih tinggi lagi. Walaupun kita tahu di Indonesia PPKM sudah dibuka ya. PPKM sudah dibuka. Dan kalau kita lihat bahwa kemarin juga kalau tidak salah ya, Presiden sudah melepas masker, artinya sudah masuk dalam kondisi aman di Indonesia ya. Nah, dan kita lihat
Tapi walaupun kondisi aman itu masih sudah terjadi, tapi masih ada kekhawatiran ya dari para investor, pemain besar, di mana ini sangat mempengaruhi harga emas. Dan kalau kita lihat kekhawatiran yang terjadi itu masih tetap ada potensi resesi ekonomi yang pertama. Yang kedua, ya resesi ekonomi karena kita udah banyak yang memprediksikan bahwa tahun 2023 tahun ke-8 resesi akan terjadi, dan hampir 60% orang di Amerika mengatakan bahwa resesi ekonomi akan terjadi di Amerika. Ini potensi yang sangat luar biasa. Samping itu juga kenaikan tingkat suku bunga, inflasi yang terjadi. Nah, ini dia. Ini dia, ya. Inilah yang membebani sentimen pasar gold. Dan kalau kita lihat, inilah yang menjadi faktor kenapa permintaan terhadap pembelian ya safe haven atau pembelian aset emas ini ya sangat tinggi, sehingga membuat rekan trader bisa lihat di sini, sehingga membuat bagaimana emas ini dia bisa naik sampai sekarang masuk di posisi 1000, sempat menyentuh 1846 ya. Sekarang dia udah sampai di ya sekarang dia udah sampai 1846 ya, walaupun itu 1844 ya. Nah, ini dia ya. Dan kalau kita lihat ya rekan trader, nanti kalau tidak salah hari Jumat nanti ada non farm payroll ya. Kalau tidak salah hari Jumat nanti ada non farm payroll. Dan kalau kita lihat bahwa ekspektasi masih tetap ada ekspektasi yang sangat luar biasa tinggi bahwa The Fed akan melakukan perjuangan melawan inflasi. Ya, jadi The Fed ini, kalau kita lihat bahwa The Fed ini dia benar-benar masih, orang bilang masih berjuang terus ya membatasi inflasi yang terjadi di Amerika ya. Ya, kemungkinan kita tidak tahu kalau apakah dia masih tetap menaikkan tingkat suku bunga lagi atau tingkat suku bunga agak diperlambat ya, atau tingkat suku bunga diperlambat karena kecenderungannya bahwa di pertemuan FOMC kemarin tingkat suku bunga masih tetap 75 BP ya. Nah, tapi tendensi pasar sudah menyatakan bahwa terjadi pembalikan arah. Nah, dan kalau kita lihat pun juga rekan trader, kita lihat pun juga bahwa di indeks dolar Amerika secara garis besar pun juga rekan trader ya, secara garis besar mulai terjadi pembalikan arah yang signifikan ya. Terjadi pembalikan arah yang signifikan itu artinya kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Dan sekali lagi saya bilang bahwa gold ini masih punya peluang yang besar untuk terjadi kenaikan minimal sampai di level yang paling tertinggi ya. Kalau saya bilang ya minimal di sekitaran 1869 lah untuk sekarang ya. Untuk sekarang dia akan untuk minimal dia akan coba dulu di 1855. Kalau dia udah menembus di situ dia akan naik sampai ke 1865. Dan yang paling tertinggi di seputaran 1874. Intinya 1830 sudah tercapai dan dia akan mencoba untuk lebih naik lagi, sedikit lebih tinggi lagi ya. Dan ini juga semua akan tergantung dari arah pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika ke depan. Dan kita lihat rekan trader, kalau hari ini saya lihat kemungkinan besar hari ini ya rekan trader, kalau saya lihat rekan trader, kemungkinan besar hari ini masih saja bisa terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena hari ini kalau kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa di kalender ekonomi hari ini pada pukul 15.55 ada perubahan tingkat pengangguran Jerman. Nah, ini sangat mempengaruhi dolar Amerika. GBP pun juga, Euro IHK, inflasi Jerman. Nah, ini kemungkinan besar kalau dolar Amerika tertekan di saat informasi fundamental ini dikeluarkan, artinya dia akan membebani harga dolar dan emas masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Bukan analisa tapi tema kita pada hari ini. Sekarang saatnya kita coba masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Dan tadi semuanya, bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini? Untuk hari ini kalau rekan trader lihat pergerakan indeks dolar Amerika ya, udah sangat jelas kita lihat bahwa
terjadi pergolakan di pasar Asia, sempat bullish, sekarang dia agak sedikit mengalami penurunan, bearish, dan kita akan lihat bagaimana sampai masuk di pasar Eropa nanti. Di sini kita bisa lihat dengan jelas rekan trader bahwa kalau kita lihat ya, melihat tendensinya, saya bertendensi bahwa ini akan terjadi bearish, dan kita bisa lihat saya bertendensi ini akan terjadi bearish. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk indeks dolar Amerika, ya, kalau untuk indeks dolar Amerika saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun menurut analisa saya ya. Pergerakan turunnya itu masih bisa sampai di arah sini rekan trader kalau menurut saya ya. Dia masih bisa turun sampai arah itu 103.145. Dan yang paling terendah penurunan nanti akan terjadi mungkin di seputaran 103.045. Tapi harus diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling tertinggi itu nanti di sini. 103.697. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa pergerakan pasangan mata uang ini dia akan terjadi antara 103.045 sampai 103.697. Hari ini pasar masih dibuka ya, baru dibuka, maksudnya masih terjadi pergolakan ya, belum terlalu stabil, tapi nanti menjelang non farm pada hari Jumat kelihatannya udah mulai stabil. Kalau kita masuk ke Euro USD, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah sebagai berikut. Euro USD tendensi harian pada hari ini masih juga agak kelihatan bearish ya, dan kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan pada pasangan mata uang ini. Kalau kita lihat rekan trader, walaupun dia memang terjadi bearish, tapi menurut analisa saya bearish dia itu yang paling terendah itu di sekitaran 1.06428. Tapi harap diperhatikan di saat pembalikan arah tidak tertutup kemungkinan dia itu akan naik sampai di posisi 1.06762. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari ya Euro USD pada kesempatan kali ini dia akan bergerak di seputaran 1.06428 sampai 1.06762, dan estimasi terjauh apabila terjadi pelemahan dia akan di 1.06317. Tapi saya lebih yakin bahwa dia ini akan lebih tinggi rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik itu sampai di 1.06842. Ini saya kasih tanda lagi. Menurut saya pelemahan gak terjadi sih menurut saya ya. Kita akan lihat karena nanti pasar Eropa masuk, kemungkinan besar dia akan lebih banyak menopang euro ya. Apalagi nanti informasi fundamental dari Jerman, menurut saya euro masih sedikit agak mengalami peningkatan daripada dolar Amerika. Kalau kita masuk ke pound sterling, bagaimanakah pound sterling hari ini? Untuk pound sterling rekan trader semuanya, pound sterling pergerakannya pada prinsipnya pound sterling ini pergerakannya hampir sama dengan dolar Amerika. Dengan Euro USD, tapi tendensi hari ini pound sterling adalah lebih banyak ke bullish ya. Dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling. Kalau saya lihat rekan trader, sekarang ini memang benar dia punya kemampuan untuk turun, tapi kemampuan turun dia itu menurut analisa saya sampai paling terendah itu di seputaran 1.20418, dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini, menurut saya terlalu tinggi, tapi kemungkinan besar dia akan bisa naik sampai di level 1.20975. Oleh karena itu arah pergerakan pada hari ini adalah di seputaran 1.20417 sampai 1.20975 ya. Dan kalau bisa terjadi kenaikan lebih tinggi lagi, dia memang puncaknya ya pasti di sini 1.2198, tapi saya tidak terlalu yakin. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold hari ini rekan trader? Nah, untuk gold telah saya sampaikan tadi di tema harian kita hari ini ya, bahwa hari ini gold ini sangat luar biasa tinggi ya, sampai ke 1842. Ini sangat luar biasa ya, dia telah 44 malahan ya. Dan bagaimanakah pola pergerakannya? Kalau menurut analisa saya ya, gold ini menurut analisa saya dia memang masih bisa punya peluang naik sampai level tertinggi di seputaran sini. Nah, 1857 menurut analisa saya. Tapi untuk posisi sekarang menurut analisa saya
dia ini akan punya peluang turun sampai ketinggian di sini dulu. 1825 ya, kemungkinan besar. Tapi menurut saya ya, ketinggian yang paling maksimal itu menurut saya di seputaran sini malahan kalau saya 1850 ya. Ya, kalau 1857 itu bonus ya. Tapi untuk pasar Eropa tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami sedikit pelemahan dengan asumsi bahwa nanti dia bisa naik sampai ke level tertinggi. Dan hari ini saya memprediksikan antara 1828 yang paling rendah sampai yang paling tertinggi 1850 dengan asumsi apabila terjadi peningkatan yang maha dahsyat dia akan naik sampai ke 1857. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini tendensinya sangat bearish. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa saya berasumsi dengan rentang harian dari 129.494 sampai 131.434, pergerakan yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Ini bearish ya. Oh sorry, ini saya hapus dulu. Hapus. Pergerakan yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah ini dia ya. Menurut analisa saya rekan trader, dia ini udah mulai saatnya dia akan mengalami kenaikan. Dengan kenaikan tertingginya itu di posisi sekitaran sini. 130.6969. Tapi apabila dia terjadi pelemahan, menurut analisa pelemahan dia yang paling terendah ya di sekitar sini 129.494. Oleh karena itu, saya bisa memberikan sedikit analisa bahwa disinilah pola pergerakan dia. 129.494 sampai 130.969 adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, ya. Demikianlah analisa harian yang telah saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan masukan terhadap trade yang akan dilakukan trader semuanya. Tetap analisa dan terus analisa. Karena kesuksesan kita semuanya tergantung dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.